Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang El di sini. Pada kesempatan kali ini, Bang El akan membahas salah satu tokoh di High and Low yang memiliki kekuatan tiada tanding. Jangankan para leader Sword, ketiga Amamiya Brothers, Alumni Mugen, Genji Kuki, Kohaku saja bisa dikalahkan dengan sangat easy bro. Tidak sabar? Yuk putar dulu intronya. Universe High and Low memang memiliki banyak karakter dengan kekuatan yang beragam. Di antaranya ada para leader Sword, kemudian ada juga Amamiya Brothers, Mighty Warriors, dan juga Alumni Mugen seperti Kohaku, Tsukumo, Ota, dan Konishi. Tapi di balik semua karakter kuat yang saya sebutkan tadi, ada satu karakter yang mampu melibas semua karakter kuat yang ada di Universe High and Low. Kira-kira siapa dia? Oke, jadi dia adalah Jamuo. Oke, tenang dulu ya, silahkan tarik nafas dulu dan dengarkan penjelasan saya baik-baik. Tokoh yang sangat fenomenal dengan sebutannya yang sudah sangat menggelegar di antara fans High and Low, yaitu Lord Jamuo. Siapa sih yang tidak mengenal sebutan Lord Jamuo? Itu sebenarnya nggak cuma sebutan ya bray, sebutan Lord itu memang pantas dimiliki oleh Jamuo. Karena pasalnya kekuatan ini orang memang sangat luar biasa bro. Hanya saja karena Lord Jamuo itu orangnya rendah hati, maka dia tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya pada siapapun. Tapi menurut Bang El ya, ada satu orang yang menyadari kekuatan dari Lord kita ini. Dia adalah Takaju Tsukasa. Pada pertemuan Lord Jamuo dan Tsukasa di episode 1, Tsukasa menceritakan kalau Todoroki adalah pemimpin dari siswa penuh waktu. Dia juga menceritakan kalau Suji dan Shibaman mengikuti Todoroki. Nah, setelah itu, Tsukasa juga mengatakan kalau Lord Jamuo pasti bisa mengatasi mereka semua. Tapi karena Lord Jamuo ini rendah hati ya, dia itu nggak mau sombong. Makanya di sini Lord Jamuo merendah kalau itu mustahil bagi dirinya. Padahal mah aslinya sekali tampol juga pada KO itu sama si Lord Jamuo. Nah, seperti yang Bang El katakan tadi, kalau sepertinya yang mengetahui kekuatan asli dari Lord Jamuo hanyalah Tsukasa. Tapi karena Lord Jamuo ini sangat rendah hati dan tidak sombong dan suka menabung, makanya Tsukasa ikut tutup mulut dan ikut reacting kalau Lord Jamuo itu lemah. Jadi gitu bro. Oh ya, ada info yang mungkin sebagian dari kalian tidak terlalu menyadarinya. Sebenarnya kekuatan dari Lord Jamuo itu di nerf bro. Kalian inget gak episode 5 dari High and Low The Worst episode 0 di mana Lord Jamuo mengubah gaya rambutnya? Nah, itu menyebabkan kekuatannya jadi berkurang bro. Jadi sebenarnya Lord Jamuo itu salah satu keturunan di mana semakin panjang rambutnya, dia akan semakin kuat. Nah, pada episode kelima kan model rambutnya berubah jadi lebih pendek tuh. Dan otomatis hal ini mengakibatkan kekuatannya ikut menurun drastis. Pasti kalian akan bertanya, lah kuat kok bisa dihajar sama fraksi Yasukiyo bang? Wah, sepertinya kalian kurang jeli nih. Lord Jamuo sebenarnya hanya mengetes fraksi Yasukiyo saja. Dia cuma ingin tahu apakah Yasukiyo ini cocok untuk menjadi pemimpin Oyakoko atau tidak. Selain itu, dia juga mau menguji rekan-rekan Tsukasa. Apakah benar rekan-rekan Tsukasa ini memiliki solidaritas yang tinggi atau tidak? Makanya dia pura-pura lemah dan dihajar sama fraksi Yasukiyo. Dan benar aja nih, usaha Lord Jamuo ternyata membuahkan hasil kalau rekan-rekannya memanglah orang yang memiliki solidaritas yang tinggi. Padahal nih ya, kalau rekan-rekannya pada nggak datang, fraksi Yasukiyo itu bisa dibabat habis sama Lord Jamuo sendirian. Terus setelah itu Lord Jamuo juga akan menghajar orang-orang yang berpura-pura mau menjadi rekan Tsukasa. Kenapa? Ya karena mereka tidak memiliki solidaritas yang tinggi. Jadi ya gitu. Sebenarnya Lord Jamuo itu cuma ngetes aja bro, oke? Kalian inget gak sama scene ini? Ya, di sini Lord Jamuo terlihat khawatir dengan deklarasi yang dikeluarkan oleh Murayama. Kenapa? Ya karena ini merusak rencana dari Lord Jamuo bro. Jadi gini, sebenarnya Lord Jamuo itu punya rencana untuk membuat Tsukasa atau Fujio itu menjadi pemimpin dari Oyakoko sepenuhnya. Tapi karena deklarasi yang dikeluarkan oleh Murayama, hal ini menyebabkan terpecahnya urusan siswa penuh waktu dan paruh waktu. Maka secara otomatis untuk menjadi pemimpin sepenuhnya dari Oyakoko, Lord Jamuo harus membuat Tsukasa atau Fujio menang melawan Todoroki dan Murayama sekaligus. Kan kerjanya jadi double gitu, makanya tambah sulit dong. Nah, karena Lord Jamuo ini memiliki skill passive blessing yang secara otomatis meningkatkan keberuntungan dirinya sendiri, akhirnya membawa Fujio yang tadinya ada di desa seketika muncul kembali di Oyakoko. Dan ini tentunya membuat rencana Lord Jamuo menjadi lebih lancar. Kenapa bang? Karena dibandingkan dengan Tsukasa, Fujio itu orangnya lebih mudah untuk dikendalikan dari balik layar. Oke, pasti di antara kalian akan ada yang mikir, ngarang lu bang. Tenang bro, saya punya bukti kok dan kalian juga bisa melihat buktinya secara langsung. Yaitu scene di mana semua siswa Oyakoko berkumpul di aula.
Nah, waktu itu kan Murayama bertanya nih, siapa yang ngejual obat-obatan di Oyakoko? Karena yang namanya obat-obatan terlarang itu dimanapun ya terlarang gitu loh. Oke, kita kembali ke pembahasan pembuktiannya. Pada waktu itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Lord Jamuo ngasih tahu kalau Red Rum itu juga tersebar di kota Towarushi, atau lebih tepatnya di sekolah Hosen. Nah, Bang El mikir nih, ini kan yang dibahas Red Rum ya, tapi kok tiba-tiba Lord Jamuo nyaut ke Hosen gitu loh. Bahkan sampai ngasih narasi panjang soal Hosen yang itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama Oyakoko dan Red Rum. Iya nggak? Pendapat Bang El ini pun juga didukung dengan narasi dari Murayama cuy. Kalau dia tidak peduli dengan masalah itu, karena urusan penuh waktu dan paruh waktu itu udah beda. Tapi kembali lagi ke scene di mana Lord Jamuo tiba-tiba ngomongin soal Hosen, sampai ngomongin soal Ozawa Hitoshi yang bahkan sekali lagi itu nggak ada hubungannya sama Oyakoko dan Red Rum gitu loh. Dan gak ada hubungannya dengan apa yang mereka bahas di aula. Nah, ternyata nih, Lord Jamuo itu sengaja ngasih tahu soal sekolah kuat di luar Sword, yaitu Hosen. Bahkan sampai ngasih tahu detail soal Ozawa Hitoshi. Keuntungannya apa, Bang? Ya keuntungannya secara tidak langsung nih, Fujio, Tsukasa, Todoroki, bahkan Murayama menaruh perhatian pada sekolah Hosen. Selain itu, sejak awal Lord Jamuo juga paham dengan sifat si Fujio yang hobi ngajak orang kuat buat gelut. Maka dari itu, Lord Jamuo memperkenalkan sekolah Hosen, supaya Fujio tertarik untuk baku hantam sama Hosen. Dan dengan baku hantamnya Oyakoko dan Hosen akan membuat semua orang tahu seberapa kuat Fujio ini. Dan ini membuat proses menjadikan Fujio sebagai pemimpin dari Oyakoko menjadi lebih mudah. Nah, sekarang yang menjadi problem bagi Lord Jamuo adalah bagaimana cara Oyakoko dan Hosen ini baku hantam. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, Lord Jamuo itu punya skill pasif blessing. Jadi secara ajaib, secara tiba-tiba, Oyakoko terlibat masalah dengan Hosen. Kenapa saya bilang ajaib? Coba deh kalian cermati inti permasalahan di movie High and Low The Worst. Jadi kan pemicunya adalah adik Sachio, Neng Yue Ueda, yang membawa beberapa Red Rum kabur gitu. Selain itu, sehari sebelum Neng Yue ini kabur, alias dibawa kabur, Sachio itu sempat mengobrak-abrik markas kecil milik Hydra seorang diri dan membawa Yue keluar dari sana. Nah, dari situ kan beberapa anak Hydra langsung mengarahkan pasukan untuk membawa Neng Yue ini kembali. Di sisi lain, karena tahu adiknya akan berada di dalam bahaya, dikirimlah salah satu dari Ozawa Hitoshi, yaitu si Sawamura. Nah, ketika penyergapan anak Hydra ini berhasil, anak-anak Hydra juga jadi tahu kalau yang menyerang markas mereka kemarin adalah anak dari Hosen. Mulai dari sini paham dong, kalau yang membawa masalah itu sebenarnya Hosen. Oyakoko harusnya tidak terlibat sama sekali. Mungkin kalian akan bertanya, Bang, jadi yang bikin masalah itu Yue ya? Enggak bro, Neng Yue itu enggak salah. Pokoknya enggak salah, udah titik gitu. Oke, jadi secara inti permasalahan, harusnya anak Oyakoko tidak perlu terlibat dong. Kan yang membawa masalah itu Hosen. Tapi karena skill pasif milik Lord Jamuo, secara tiba-tiba Yasushi malah diserang sama anak Hydra yang nyamar jadi anak Hosen. Dan akhirnya, perang yang diinginkan oleh Lord Jamuo benar-benar terjadi. Nah, nyambung kan? Skill pasif blessing Lord Jamuo memang tiada tanding lah. Oke, pada perang Hosen melawan Oyakoko, kita juga ditunjukkan salah satu skill pasif milik Lord Jamuo yang lain bro. Dan itu adalah Leader Summon, yaitu merupakan suatu kemampuan untuk mensaman orang-orang kuat untuk melindungi Lord Jamuo. Jadi nih ya, Lord Jamuo itu nggak perlu turun tangan untuk menghadapi para kroco-kroco nggak berguna bro. Beberapa leader yang sempat disaman oleh Lord Jamuo adalah Tsukasa, Fujio, dan juga Sachio. Wis, kurang hebat apa lagi skill Lord Jamuo yang satu ini? Tapi sebenarnya bro, ada dua orang lagi yang disaman oleh Lord Jamuo, yaitu Murayama dan Todoroki. Gak percaya? Oke, gini, dengerin dulu ya. Kita bahas ini pelan-pelan. Mari kita mulai dari Murayama. Jadi kan di awal Murayama udah ngasih deklarasi kalau urusan siswa penuh waktu dan paruh waktu itu dipisah. Selain itu, ketika di aula Murayama juga sudah tidak peduli dengan urusan penuh waktu. Dan harusnya urusan Hydra itu urusan siswa penuh waktu dan Hosen, bukan urusan paruh waktu lagi. Oke, kita lanjut ke Todoroki. Bagi kalian yang sudah menonton High and Low dari awal, pasti tahulah Todoroki ini orangnya super keras kepala. Dia tidak mau mengikuti siapapun dan maunya hanya ingin menjadi penguasa. Tapi pada perang Oyakoko melawan Hosen dan melawan Hydra, kok Todoroki maunya ikut sama si Fujio. Dan iya, kedua orang itu merupakan hasil dari skill pasifnya Lord Jamuo, yaitu Leader Summon. Gimana? Kalian pasti udah mulai mikir kan seberapa hebatnya si Lord Jamuo ini.
Oke, untuk lanjutan dari video ini akan saya buat jika memang banyak yang minat dengan kisah dari Lord Zamo ini. Karena menurut saya, Lord Zamo itu punya rencana tersembunyi untuk menghancurkan seluruh sword. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian semua berminat. Tapi kalau nggak ada yang berminat ya udah. Karena sepertinya saya tahu beberapa orang sudah ada yang kepanasan nonton video ini karena tidak membaca peringatan yang saya tulis di awal video. Tapi kalau kalian udah baca dan nonton sampai detik ini, nice bro, saya sangat berterima kasih sekali. Jadi gimana nih, lanjut apa enggak? Sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.